Inilah pernyataan hati kami kepada Tuhan. Kami berikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu berfirmanlah bagi setiap kami, bentuk kami menjadi seperti apa yang Kau ingini dalam hidup setiap kami. Kami buka hati kami dan seluruh hidup kami. Roh Kudus yang akan mengajar kami, Roh Kudus yang akan memampukan setiap kami untuk kami menangkap isi hati Tuhan pagi hari ini. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Haleluya, saya bersyukur bahwa kita boleh memulai bulan yang baru, minggu yang baru di bulan Agustus ini. Dan saya berharap bahwa setiap kita menjadi umat Tuhan yang juga berbaur dengan masyarakat, kita terlibat di dalam seluruh aktivitas sosial masyarakat, ya. Jadi di RT-RT kita di mana kita tinggal, kita terlibat karena ada kerja bakti, kemudian ada lomba-lomba, ada malam tirakatan dan seterusnya yang berkaitan dengan perayaan 17 Agustus nanti. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Ini menjadi salah satu bagian kesaksian kita di mana kita terlibat di dalam kegiatan masyarakat. Tetapi kita juga harus tahu bahwa kita di hari-hari Minggu adalah hari-hari di mana kita umat Tuhan adalah waktu untuk kita beribadah. Saya yakin percaya ketika kita mengutamakan ibadah kita, kemudian selesai ibadah kita mengikuti aktivitas di lingkungan kita masing-masing akan lebih baik begitu. Jadi saya berharap kita juga seimbang di dalam kehidupan rohani kita dan dalam kehidupan sosial kita dengan lingkungan masyarakat yang ada. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bulan yang lalu kita berbicara tentang membangun relasi dengan Allah, dan bulan ini kita akan banyak berbicara tentang membangun relasi dengan sesama. Karena membangun relasi dengan Allah dan membangun relasi atau hubungan dengan manusia, dengan saudara-saudara sesama manusia adalah satu perintah yang sama bobotnya. Dua-duanya penting bagi kita. Kita tidak bisa hidup hanya dengan satu kaki yang berpijak pada satu hal saja, tetapi kita harus berpijak dalam kehidupan nyata juga, bahwa kita juga harus hidup di dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian mengasihi sesama dan hidup bersama-sama di dalam persaudaraan. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang perkataan yang menjadi berkat. Sebagai dasar firman Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26. Perkataan menjadi satu hal yang penting bagi kita karena salah satu yang menentukan ibadah kita, salah satu artinya ada banyak perkara, ada banyak faktor, tetapi ada satu faktor yang kita perlu pelajari bahwa ibadah kita akan sia-sia ketika kita tidak bisa menguasai perkataan kita. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26 di sana katakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sekali lagi, maka sia-sialah ibadahnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkataan adalah salah satu bagian penting dalam kehidupan setiap kita. Untuk kita membangun hubungan dengan sesama. Berkata-kata adalah salah satu sarana untuk kita berkomunikasi. Kita bisa komunikasi dengan cara pandang, kita bisa berkomunikasi dengan gerak tubuh. Tetapi 90% kita berkomunikasi dengan perkataan, betul? Kita berkata-kata, maka apa yang kita inginkan, apa yang orang katakan, pesan apa yang akan disampaikan, kerinduan apa yang ingin didapatkan, kemudian perasaan dan seterusnya, itu ditangkap dari kata-kata. Nah, satu bagian yang seringkali banyak orang lupa, orang seringkali membangun ibadahnya, pelayanannya, doanya, baca Alkitabnya, ibadahnya dan semuanya, saudara, itu hebat luar biasa. Tetapi di dalam masalah perkataan, masalah lidah, ini kita seringkali tidak merasa penting. Padahal Bapak Ibu di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-26 di sana katakan, jika kita tetapi ketika kita tidak mengekang lidah kita, maka kita ini
menipu diri kita sendiri, dan di sana dikatakan selanjutnya, maka sia-sia ibadahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu pentingnya perkataan kita ini kita perlu perhatikan. Perkataan kita ini bukan saja kita pertanggungjawabkan saat kita masih ada di dunia, tetapi nanti ketika masa penghakiman, ketika kita sudah dipanggil Tuhan, setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan. Artinya Bapak Ibu bahwa perkataan adalah sesuatu yang penting bagi setiap orang percaya. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan hasilnya. Dan secara jujur kita pernah dan sering mengalami dan sering melihat orang kalau tidak hati-hati di dalam perkataannya, tidak hati-hati dalam lidahnya, itu bisa menghancurkan, itu bisa merusak. Kemarin saya melihat sebuah tayangan, saudara. Ada seorang dukun sakti. Dia bisa membunuh orang, dia bisa santet, dia bisa gendam, dia bisa guna-guna, dia bisa membuat orang menjadi kaya dan seterusnya. Seorang wanita cantik. Jadi dia berkata, dukun sekarang, dukun milenial itu bukan yang seperti orang jadul, enggak. Harus berjenggot, harus bersorban, harus berini, harus beritu, enggak. Ini wanita cantik, tapi ilmunya luar biasa. Tetapi apa yang setelah dia cerita dari kesaksian hidupnya, kenapa dia sampai mengambil keputusan untuk menjadi seorang yang sakti? Rupa-rupanya karena dia sering mendapatkan perkataan-perkataan yang tidak baik, hinaan, dibully, kamu anak orang miskin, keluargamu tidak baik, begini begitu. Nah, orang ini saudara, wanita ini luka hatinya, dendam, dan dia mulai punya satu komitmen, satu tekad. Satu kali kelak kamu akan tunduk kepadaku. Dan itu saudara menjadi satu gaya hidup. Jadi ketika ketemu orang lebih pintar saudara, dia berusaha untuk menundukkan. Dia juga memang orang yang pintar dalam artian ilmunya, bukan ilmu gelapnya saudara, tapi memang dia punya kecerdasan intelektual yang baik, bahasa Inggrisnya baik, matematikanya baik, ranking saudara. Tetapi ketika mendapatkan sebuah persaingan, oh kamu akan tunduk kepadaku, akan aku tunjukkan satu kali kamu akan tunduk kepadaku. Jadi semua akan ditundukkan, termasuk pria, laki-laki. Dia punya spirit, pokoknya laki-laki harus aku tundukkan. Kenapa? Didasari dari sebuah perkataan. Untungnya dia sudah mulai berhenti dari praktek perdukunannya, meskipun masih perlu didoakan untuk terima keselamatan. Tetapi orang ini jujur berkata, kenapa sih kamu belajar sedemikian, kamu mau bayar harga? Karena kepahitan dari perkataan. Bayangkan bagaimana enggak ngeri. 40 hari 40 malam itu kungkum di salah satu danau. Kungkum pagi, siang, sore, malam 24 jam. Jadi kalau 24 jam kali 40 hari. Dan di situ ketika dia menghadapi masa-masa yang menakutkan, dia berkata, hari kesekian, hari kesekian, hari kesekian. Itu tiap hari ada satu kuasa-kuasa gelap yang mendekati. Dan ketika dia mau mulai takut, mau mulai goyah, saudara, dia belajar, dia membuka lagi, saudara, kepahitan karena perkataan orang-orang yang dia dengar. Perkataan yang melecehkan, perkataan yang melukai hati, perkataan yang merendahkan,
itu diingat, dimunculkan sedemikian di dalam hatinya dan pikirannya, sampai setan pun kalah loh saudara. Ngeri ya. Jadi Bapak Ibu, perkataan kita ini bukan sesuatu yang sepele, bukan yang remeh-temeh saudara, bukan yang kecil-kecil, bukan. Tapi perkataan kita ini adalah sesuatu yang sangat berharga dan ada kuasa di dalamnya. Makanya salah satu bagian yang harus kita tahu berbicara tentang perkataan. Kenapa? Karena perkataan itu adalah satu bagian yang kita pergunakan untuk kita berelasi dengan orang-orang lain. Orang bisa rusak dengan perkataan dan itu ngeri. Dia berkata, wih ngeri sekali. Intinya ketika saya lihat tayangan itu, oh rupa-rupanya perkataan itu bisa membuat orang begitu sadis. Perkataan bisa membuat orang begitu berjuang untuk apa? Untuk menundukkan orang lain. Untuk melakukan sebuah pembuktian. Nah, di dalam kehidupan setiap kita pun sebagai umat Tuhan mungkin kita tidak terlalu sampai seperti itu. Tetapi kita harus sadar bahwa perkataan kita, lidah kita yang kita tidak kendalikan, yang kita tidak kelola, yang kita tidak atur, yang kita tidak tundukkan kepada firman, kita tidak tundukkan kepada Roh Kudus untuk memimpin kita berkata-kata, maka Alkitab kita berkata sia-sia ibadah kita. Alangkah mengerikannya apabila kita ini adalah orang-orang yang setia melayani, setia beribadah, doa kita luar biasa, pelayanan kita luar biasa. Tapi di mata Tuhan ibadah kita sia-sia. Aku tidak kenal kamu, aku tidak kenal engkau. Apa artinya Bapak Ibu? Makanya hari ini kita belajar akan hal ini. Di sekeliling kita ini begitu banyak orang yang menjadi korban perkataan. Salah satunya tadi, dukun tadi. Dan ada juga perkataan-perkataan yang kita bawa di dalam bisnis itu merusak hidup kita, bahkan merusak bisnisnya orang kalau kita tidak berkata-kata dengan takut akan Tuhan. Persaingan yang tidak baik, persaingan yang tidak sehat, bahkan cerita-cerita bohong yang disebarkan itu seringkali memicu satu keadaan yang tidak baik dalam kehidupan seseorang. Demikian juga di dalam segala pekerjaan yang kita lakukan. Kita seringkali difitnah, oh ojo tuku es nggone bujum. Napa? Bujum itu pakai pewarnanya bukan pewarna makanan misalnya. Merusak. Padahal bujum kalau membuat es itu ya dari pewarna alami. Kalau biar ungu pakai telo ungu, saudara. Kalau mau hijau kasih bayem. Merusak, betul? Merusak karakter seseorang, merusak apa yang baik dari seseorang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan agar kata-kata kita ini merupakan kata-kata yang penuh berkat, yang memberkati orang, yang berdampak baik dalam kehidupan orang lain dan dalam kehidupan kita. Perkataan-perkataan itu berpengaruh kepada kedua hal, pada dua sisi. Yang pertama sisi orang lain, yang kedua sisi pribadi kita. Jadi apa yang orang lain tangkap, siapa saudara, itu salah satunya dari perkataan. Kita di gereja ini hari-hari ini ada 8 orang yang mengerjakan pembangunan. 4 orang tukang, 4 orang pembantu tukang. Dari ke-8 ini, saya mengerti siapa mereka dari apa? Dari yang mereka perkatakan. Saya kemarin jatuh, saudara. Saya jatuh di lubang, di galian lubang yang akan dipergunakan untuk pondasi. Saya jatuh masuk blung, saudara. Sementara tukang-tukang pada ngopi, saya gelangsaran di bawah. Punggung saya terkena pinggiran keramik yang dipecah. Jadi kayak dicambuk-cambuk
Baret-baret, saudara. Saya bangun, saya berjalan keluar, tukang-tukang enggak tahu. Setelah pagi harinya saya baru cerita, Pak, aku ingin kepleset yang kono, jegur. Makanya tulung itu pralon yang panjang, yang mengarah ke sapi tank, tolong dibetulkan dulu. Saya mau minta untuk mereka membetulkan, tapi mereka perlu tahu alasannya kenapa kok yang kemarin sudah terpasang jadi lepas. Karena sapi tank itu sesuatu yang tidak mengenakkan untuk dikerjakan, betul? Lepas karena tertimpa tubuh saya. Makanya saya cerita, Pak, ini lepas, tolong dipasang. Loh, kemarin sore sudah saya pasang, Pak. Iya. Ketika bapak-bapak pada minum kopi, saya itu jatuh menimpa pralon ini, makanya lepas. Loh, Bapak jatuh, lukanya kayak apa? Saya tunjukkan. Ih, kok ngeri begitu? Iya, tapi puji Tuhan. Ketika saya jatuh, saya berpikir, aduh, ini pasti dijahit ini punggung saya. Tapi ketika saya pulang, saya lihat, oh enggak apa-apa, hanya bapak-bapak saja. Puji Tuhan. Ketika saya cerita, salah satu berkata begini, Pak, memang Bapak harus hati-hati untuk ruangan ini. Kenapa hati-hati dengan ruangan ini? Saya saja dilempar ember, katanya saudara. Padahal dari teman-teman nggak ada tuh yang cerita kalau dia dilempar ember. Ya saya berkata, yo mesti jenengan dilempar ember sama sesama tukang paling. Tetapi belum tentu dan tidak dari kuasa gelap. Betul Pak, saya dilempar ember Pak. Kemudian saya ajak ngobrol dan benar. Oh, orang ini erat sekali dengan roh perdukunan. Dari mana saya tahu? Dari perkataannya. Dari perkataannya saya jadi ngerti. Oh, ternyata bapak iki bojone 5. Oh, ternyata bapak iki anake 5. Anak 5 dari 5 istri. Kemudian teman yang lain setelah kami pergi, dia bercerita, wah itu Pak itu memang anu Pak. Nah setiap pokoknya sudah punya istri, anak 1 nikah lagi, punya istri, anak 1 nikah lagi. Lah itu kalau nggak punya ilmu kan nggak mungkin toh Pak. Oh gitu ya, memang punya ilmu. Punya Pak. Itu cincin yang dipakai itu loh Pak. Oh, dari mana kita ngerti? Dari perkataan yang keluar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita perlu belajar sungguh-sungguh untuk kita mengatur perkataan kita. Yang pertama, mari kita berbicara setelah mendengar. Ada banyak hal yang kita lakukan, kita seringkali lambat mendengar, cepat bicara. Padahal kita sesungguhnya harus bicara sesudah mendengar. Yakobus 1 ayat yang ke-19 di sana katakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, tiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah." Ini satu bagian yang harus menjadi pola hidup kita, di mana kita mari kita berbicara sesudah kita dengar. Di dalam hubungan kita suami istri, mari belajar kita dengar sebelum kita bicara. Sebagai anak-anak coba dengar, baru bicara. Supaya apa? Tidak salah. Supaya kita punya pengertian yang benar, sehingga kita tidak sok tahu, kita ini tidak memperkatakan perkataan-perkataan yang sia-sia, yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Mari kita biasakan belajar untuk kita mendengar, baru berbicara. Ada sebuah video di mana orang yang tidak mau mendengar akan salah persepsi, akan salah penangkapan. Tolong videonya bisa diputarkan. Orang yang katanya mengasihi istrinya, orang yang katanya mengasihi pasangannya. Can you help me with the laundry? Isn't that your job? I just need a hand. I work in an office, so when I come home, I get to relax.
Okay, but my time is valuable too. Oh, really? How much do you make? How much do you make? Sweetheart, I make $25 an hour. Your only job is to take care of this house. I do not ask you to do my job, so do not ask me to do yours either. So you are saying that my time isn't worth as much as yours? Honey, when you start to make some money, then we'll talk. I don't have time for this. Here you go. I needed this. No worries. Is everything okay? My wife's been giving me a hard time about not helping her do her job around the house. I make $25 an hour. What does she make? 0? Actually, she may earn more than you do. What do you mean? You earn $200 per day in the office, right? Listen to this. I'm guessing your wife cooks for you. If so, a chef makes an average of $22 an hour. And if she cooks 3 meals a day, that's $66 a day. And I'm guessing your woman cleans the house. If so, a maid on average earns $18 an hour. And if she cleaned the house 2 hours per day, that's $36. And not to mention the various tasks. Getting groceries, $10. Dry cleaning, $20. Washing and folding the clothes, $20. Childcare services, $40. Tutoring services, $20. So on and so forth. So when you add all those numbers together, I'm sorry, buddy, but she actually earns more than you. You know, I've never had it broken down for me like that before. And it makes sense. As always, thanks for having me over. Not a problem. Honey, you're doing the laundry? It's late. Don't you have work tomorrow? Baby, I'm sorry that I was disrespectful earlier today. Your work at home is just as valuable as my work at the office. And your time is worth just as much, if not more. Can you forgive me? Of course. Don't forget to appreciate that hard. Kita mendapati dua gaya pembicaraan. Suami dengan istri, kita melihat tadi seorang suami yang digambarkan tadi cepat berkata-kata. Apakah kamu tidak bisa menolong saya? Loh, ini waktunya saya beristirahat. Kamu kan di rumah saja. Apa yang kamu hasilkan? Aku mendapat gaji sekian dalam per jam. Saya sudah bekerja menyediakan segala sesuatu. Dan tidak mau mendengar apa perkataan istri, apa kesulitan istri, apa yang menjadi beban istri. Betul? Tapi berbeda ketika sang suami tadi berbicara dengan seorang pria. Suaminya mau mendengar. Betul? Dari mendengar itu mengerti, oh iya ya, ternyata gajiku dibandingkan dengan apa yang seharusnya aku bayar dari apa yang dilakukan istriku, itu bukan apa-apa. Betul? Mendapat pengertian. Coba kalau tadi suami berbicara dengan istri, mau mendengar, tidak langsung membantah, tidak langsung berargumentasi. Kira-kira suami bisa enggak mengasihi istri, memperlakukan istri dengan baik? Bisa.
Hanya masalahnya tidak mau mendengar terlebih dahulu. Kenapa sih, bebanmu apa yang membuat kamu capek, apa yang membuat kamu hari ini perlu ditolong, apa, enggak mau dengar. Hasilnya komunikasi tidak baik. Makanya Alkitab kita mengajar, hei saudara-saudara yang kasihi, hendaklah ingatlah, setiap orang hendaklah cepat mendengar. Dalam hidup kita sebagai pasangan suami istri, sebagai anak dan orang tua dan anak-anak, kita harus belajar mendengar baru berkata-kata, supaya ngerti siapa kita, apa yang benar yang harus kita kerjakan. Sebagai suami kita seringkali merasa istri kita ini kan pembantu, saudara. Neng omah kue resek-resek, kue nyapu, kue ngepel, saudara. Kita pulang seperti raja harus dilayani. Padahal kalau nominalnya dihitung, sama-sama dihitung, belum tentu seorang istri yang kerja di rumah, yang tidak bekerja, itu tidak punya nilai. Kemarin istri saya menjagain ibu di rumah sakit 2 hari. Kerasa, saudara? Kerasa, betul. Biasanya istri saya yang nyuci, saya nyuci. Anak saya bangun jam 5 pagi, kaget saya. Mau kenapa? Pak, biasanya mama kalau di dapur pertama kali apa yang dilakukan? Oh, biasanya nanak nasi. Setelah nanak nasi, isa-isa sama ini, sama itu, sama ini, sama itu. Anak saya mulai mengerjakannya. Kalau misalnya kita hitung, maka bobotnya sama, laki-laki perempuan itu nilainya sama. Makanya kita harus belajar mendengar, sehingga kita sebagai pasangan ngerti beban pasangan kita, apa yang perlu kita tolong. Kita menjadi satu pribadi yang saling melengkapi. Tetapi kalau kita tidak mau mendengar, maka kita akan menjadi orang yang egois, kita tidak mau bergerak, kita tidak mau bertindak, kita merasa sudah melakukan banyak perkara untuk pasangan kita, padahal sebetulnya belum. Karena uang saja yang kita sediakan tidak bisa menjamin kebahagiaan dalam hidup keluarga kita. Tetapi kerjasama, perhatian, itu yang akan membuat hubungan kita menjadi indah, betul? Ibu di rumah, bete ngelihat anak, saudara, ngelihat suami datang, tidak semakin senang, malah semakin bete. Kira-kira gimana? Nek iso tak ijo kayak kerupuk iki suamiku, gaji memang besar, tapi perhatian nggak ada. Kita harus belajar mendengar. Yang kedua, kita perhatikan tadi Bapak Ibu, nada emosinya, nada perkataannya adalah nada bicara yang emosional. Nah, di dalam hidup kita harus hati-hati dengan ini, karena ketika kita emosi, seringkali apa yang baik itu tidak kita tangkap, saudara. Perhatikan di dalam ayat yang ke-19, 19 bagian C dan ayat yang ke-20 di sana katakan, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Perhatikan, sebab kemarahan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Hari-hari ini kalau kita seringkali marah-marah, mudah emosi, hati-hati. Seringkali emosi kita ini akan mempengaruhi gaya bicara kita, dan gaya bicara yang penuh dengan emosi akan merusak sebuah hubungan, akan merusak sebuah komunikasi, dan ketika komunikasi itu rusak Bapak Ibu, maka apa yang baik tidak akan kita alami. Bahkan firman Tuhan berkata tidak mengerjakan kebenaran. Perhatikan, tidak ada yang benar kalau kita melakukannya dengan emosi. Sebaik apapun tujuannya, ketika kita mengerjakannya dengan emosi akan menjadi sesuatu yang merusak. Suami tadi menerima apa yang baik dari sebuah perkataan, dari sebuah dialog, dari sebuah perbincangan dengan seorang laki-laki tua, tidak tahu siapa.
Dan ketika orang itu berbicara, si suami ini mendengarkan, iya, oh iya, bener ya. Kemudian dia menjawab perkataan-perkataan itu dengan nada yang tenang, pengertian, memahami. Maka mendapat apa yang baik, disingkapkan sebuah kebenaran, bahwa sebetulnya nilainya sama, bahkan apa yang diperoleh istri seharusnya lebih besar dari gaji yang suaminya terima. Lah hari ini Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kita dalam hidup kita sedang banyak emosi, diajak ngomong emosi, banyak ngomong emosi. Satu bagian yang perlu kita lakukan, kita berhenti sebentar, kita diem. Kita kuasai dulu emosi kita, baru kita bicara. Karena ketika kita berbicara dengan emosi, emosi itu bukan hanya merusak diri kita. Emosi kita akan merusak pasangan kita, akan merusak orang-orang di sekitar kita. Kalau enggak percaya, coba saudara marah-marah aja. Di rumah marah-marah, di pekerjaan marah-marah. Kira-kira orang-orang yang ada di sekitar saudara ikut marah-marah enggak? Ikut panas enggak? Ikut. Makanya kenapa kita harus berbicara tanpa emosi hari-hari ini. Bukan berarti kalau tanpa emosi ini dalam tanda kutip kemarahan saudara ya. Kita memang ada emosinya, menunjukkan emosi cinta, betul ya, gairah saudara. Tapi emosi itu berbicara tentang sesuatu yang merusak, yang berkonotasi atau berarti negatif. Makanya kita perlu hati-hati. Yang terakhir, apa sih yang harus kita bangun dalam kehidupan setiap kita? Kita harus berbicara dengan tuntunan firman. Di dalam ayat yang ke-21 di dalam Yakobus 1. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang ditanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hari-hari ini dalam kehidupan setiap kita, kita perlu tahu, kita harus terima dengan lemah lembut setiap firman Tuhan dan kita kerjakan. Kasihilah, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Salah satu bagiannya kita berbicara dengan baik, menyatakan, mengekspresikan perkataan kita dengan cinta, dengan kasih. Karena itu firman Tuhan, itu perintah Tuhan. Jangan berbicara dengan pasangan kita seperti kita ini atasan dan pasangan kita ini bawahan. Saya sejak konseling pranikah saya berkata, kamu kalau panggil calon suamimu apa? Ya saya panggil namanya. Mulai hari ini, mulai konseling hari ini, panggillah dia dengan sebuah penyebutan yang menyatakan sebuah penghargaan pada calon suamimu. Kalau dulu pakai nama parapan, jadi pasangannya itu saudara, calon suami itu dipanggil dengan nama parapan, poleng, saudara. Jadi kalau panggil poleng, panggil gento, saudara. Ini bahasa apa, saudara? Tapi itu terjadi. Dan saya mulai ajar, itu artinya apa? Gento itu artinya penjahat, betul ya? Kalau enggak saya salah. Jangan kasih panggilan yang menunjukkan penghargaanmu sama dia. Kemudian dia ganti. Gimana kalau saya panggil Mas? Nah, apa itu? Jadi kalau dia mulai panggil Mas, Kakak, sayang, cinta, enak toh daripada toh gendo, Reneo, yuk mancing. Ini pasangan suami mau jadi pasangan suami istri, namanya kok suaminya dipanggil gento. Saya ajar, gaya bicaranya saya sering kali berkata, jauhkan dari perkataanmu ke depan, perkataan kowe. Kenapa? Karena kowe itu menunjukkan satu, kita berbicara kepada orang yang kayaknya itu lebih rendah. Padahal dia calon suamimu, dia calon imammu, dia calon pemimpin dalam keluargamu. Jangan biasakan kowe.
Panggil aja namanya, panggil aja sapaan yang biasa kamu pakai. Untuk apa? Mendapatkan hal yang baik. Pah, mau kemana? Papa kalau pulang begini ya, sayang kalau nanti nganu begini ya, enak toh saudara. Kowe engko nek bar ngene terus ngene ya, kowe mengko bariki ngene ya, kowe mengko kowe saudara. Jadi hal ini tidak baik. Berbicaralah sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun dalam hidup kita. Kita ngerti anak harus menghormati orang tua. Ini pun juga seringkali terjadi, saudara. Di dalam pemberkatan pernikahan itu saya seringkali berkata ketika konseling pernikahan, jangan sebut kalian, jangan sebut kamu sama orang tuamu. Sebelum yang namanya sungkeman, saudara. Kan biasanya saya kasih kesempatan untuk ngomong. Apa yang kamu mau ucapkan untuk orang tuamu? Seringkali kalian sudah memelihara kalian. Oh, ibu, terima kasih. Pertama sudah bagus, sudah mengizinkan saya menikah sama Mbak Tanti. Terima kasih, kamu sudah membesarkan. Kamu, saudara. Saya harap ini sebagai salah satu bagian konseling. Jangan biasakan menyebut orang tua kita dengan kamu, kowe, kalian. Saya ini hamba Tuhan yang memberkati itu rasanya malu. Malu bukan sama hadirin, saudara. Malu dengan cara hidup, perkataan, pembicaraan yang tidak sesuai firman. Firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Salah satunya penyebutan. Dan seringkali sudah saya kasih tahu loh. Kalau mau pemberkatan nikah itu saya kasih tahu. Besok ada acara yang namanya kamu minta terima kasih sama orang tua dan mohon doa restu. Pertama, jangan sebut kalian. Dua, jangan sebut kamu. Itu sudah tegas saya bicarakan. Lagi-lagi karena kebiasaan. Kalian sudah mengasihi saya, kalian sudah memelihara saya, kalian rasanya enggak nyaman di hati. Firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu, salah satunya dengan perkataan kita, salah satunya dengan penyebutan. Hari-hari ini saya rindu kita berubah. Istri kepada suami yang biasa kowe, yuk diganti dengan perkataan yang sesuai dengan firman. Istri-istri tunduklah kepada suami. Artinya ada penghormatan yang diberikan kepada suami. Jangan sebut namanya. Mul, engkau nek balik cipokno laundry sekalian ya mul ya. Misalnya istri saya ngomong begitu, kira-kira anak saya celingukan enggak, Saudara? Iki jane sapa to ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yuk kita mau berbicara enggak usah yang muluk-muluk hari-hari ini. Bicara yang sederhana, tetapi memang itu akan mengubahkan kehidupan setiap kita. Panggil pasangan kita dengan sebutan-sebutan yang menunjukkan penghargaan kita, menunjukkan kasih kita, menunjukkan etikat baik, supaya perkataan kita ini memberkati. Saya rindu pagi hari ini kita mau diubahkan dalam pola kita berbicara. Kita mau berkata, basuh aku di dalam darahmu anak domba, jamah bibir, luruskan hatiku dengan rohmu, ku rindu melihat kemuliaan Tuhan. Saya rindu bahwa setiap kita pagi hari ini menyiapkan hati sungguh-sungguh, sementara kita akan menyiapkan roti dan anggur. Firman Tuhan mengajar sesuatu yang sangat praktis dan sederhana. Tetapi sesuatu yang praktis dan sederhana bukan berarti sesuatu yang tidak penting. Karena firman Tuhan mengajar kita bahwa apabila kita masing-masing hari ini masih memperkatakan perkataan kotor, memperkatakan perkataan yang tidak jujur,
perkataan-perkataan yang merendahkan, perkataan-perkataan yang penuh emosi, semuanya kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di masa penghakiman. Untuk itu hari ini mari kita berubah. Sementara kita akan terima roti dan anggur, terima tubuh dan darah Tuhan. Biarlah kita berkata kepada Tuhan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Kami rindu lihat kemuliaan-Mu terjadi atas kami.